Ubed kuning? Enggak. Cuma kalau belum gosok gigi kan bau. Ya udah atuh mak. Oh, kalau gitu mah sana jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubed, nggak usah nyari yang terlalu cantik. Yang sedang-sedang aja. Yang penting mau sama kamu. Iya mak. Kerudung mah di mana-mana hampir sama, modelnya gitu-gitu aja. Kalau ada variasi, variasinya juga nggak banyak. Yang bikin kerudung itu beda satu sama lain, itu bahannya, motifnya, harganya, sama jahitannya. Masalahnya, pembeli itu mau yang bahannya bagus, motifnya dia suka, jahitannya rapi, tapi harganya mau murah. Kebanyakan emang gitu sih. Gak usah heran, itu sifat konsumen. Tinggal sekarang kita harus punya pengetahuan soal selera konsumen. Kalau mereka mau beli kerudung, bahan seperti apa yang mereka mau, motif seperti apa yang mereka suka. Terus kalau kita nggak ngejahit sendiri, kita harus punya partner yang kerjanya rapih, tapi harganya relatif murah. Biasanya bisa gitu kalau kita udah langganan atau kerjasamanya sudah lama. Sudah CS gitulah sama kita. Tapi aku belum ngerti soal bahan. Ya udah, kalau nanti kamu mau cari bahan, biar aku temenin, biar aku bisa ikut kasih pendapat. Boleh? Kapan? Kamu maunya kapan? Kamu bisanya kapan? Kalau aku nggak ada kuliah, Gak ada kuliahnya kapan? besok kayaknya bisa. Ya udah, kalau gitu besoknya aja. Bener ini sekolahannya? Ini SD yang paling dekat dengan rumah kontrakan mantan istri saya. Secara logika, anak-anak saya sekolah di sini. Sekolahannya sepi, Bos. Mungkin semua murid, termasuk anak saya sedang belajar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Murid-murid lagi belajar semua. Jam segini mah bukan belajar semua, Pak. Tapi sudah pulang semua. Waduh, pantesan sepi. Ada apa, Pak? Saya mau jemput anak saya. Masa Bapak nggak tahu jadwal sekolah anak sendiri? Dia tinggal sama ibunya, mantan istri saya. Namanya Sasa sama Sisi. Bapak kenal? Enggak. Bapak kan satpam di sini. Masa nggak kenal? Kalau wajahnya semua saya hafal. Tapi namanya nggak kenal. Gurunya ada? Sudah pulang semua, Pak. Di sini kegiatan belajar mengajarnya cuma pagi. Ya udah, kalau gitu saya kesini lagi besok. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Kita besok kesini lagi. Ya. Ongkos kita sudah habis, Bos. Waduh, jadi gimana? Siaga terus. Siap. Kalau orang-orang yang Bapak curigai sebagai komplotan penculik anak itu besok muncul, perhatikan betul-betul semua gerak-geriknya dan segera hubungi kami. Siap. Saya laksanakan. Laksanakan. Kita harus cari uang. Cari uang di mana? Bukan cuma di mana, tapi bagaimana caranya. Cari uang di mana dan bagaimana caranya, Bos? Jangan nyopet lagi. Saya tadi udah suuzon sama Bos. Kirain mau ngajak saya sama Arman nyopet lagi. Sudah cukup kesusahan kita karena pekerjaan kita dulu. Jangan ditambah lagi. Saya nggak salah dengar. Bos saya bilang jangan nyopet lagi. Kalau kamu salah dengar, berarti saya juga salah dengar. Soalnya saya juga dengarnya begitu. Kenapa masih di situ? Cepet jalan.
Kamu ngikutin saya? Kamu punya niat jahat? Enggak. Kalau bukan punya niat jahat, kamu mau apa? Kenalan. Hah? Kamu haus? Haus? Kamu haus? Sama bos, haus. Sebagaimana di warung nasi lain pada umumnya. Pasti di warung nasi, air putih mah gratis. Sekarang kalian berdua masuk. Minta 3 gelas air putih. Bilang terus terang kalau kalian tidak punya uang. Tapi kalian tidak perlu bilang-bilang kalau kalian dulunya copet dan baru keluar penjara. Cepet. Siap. Kalian sudah berani minta minum gratis. Pertanyaan saya sekarang, kalau minta makan gratis, kalian malu nggak? Ade udah lapar belum? Belum. Makan yuk. Belum lapar, gak apa-apa. Biar bareng. Makannya pakai apa? Ada ayam goreng, ayam bakar, sop iga sapi. Bosen ah. Terus kakak aja yang makan. Ditunggu. Ayam goreng 2, minta dipanasin. Sop iga 1, perkedel jagung 2, tahu 2, minumnya es teh manis 4. Halo mah. Ini kakak. Iya. Kakak sama adik udah makan? Belum. Kenapa? Ade nggak mau, katanya bosen. Bosan makan? Jangan. Nanti badannya nggak tumbuh. Mau nanti kalau sampai SMA, badannya masih SD. Bukan bosen makan, kata Ade, bosen sama lauknya. Masa sayur sawi sama tempe melulu? Rasa malu kalian tidak memberikan kontribusi positif dalam upaya menanggulangi masalah perut kita yang lapar. Memangnya bos gak malu minta makan gratis di warung seperti saya sama Arman? Kalian yang receh aja malu, apalagi saya yang bos. Bilang sama adek, sekarang makan aja sama yang ada dulu. Nanti buat makan malam, mama bawain perkedel jagung dari tempat mama kerja. Di tempat mama kerja memangnya nggak ada ayam goreng? Ada. Daripada perkedel jagung, mending ayam goreng. Ini bukan restoran punya mama cuma kerja. Iya, kakak tahu. Nah itu kakak tahu, berarti kakak juga tahu kalau mama bawa pulang makanan itu nggak bisa gratis. Iya, kakak tahu nggak bisa gratis. Biar mama di situ kerja, kalau beli pasti kan boleh juga. Nggak bisa turun lagi harganya? Itu udah murah. Ini kan barang second. Kalau baru nggak mungkin saya kasih harga segitu. Turunin sedikit lagi atuh. Udah mentok. Enggak kalau segitu mah. Ya udah nggak apa-apa. Kok saya nggak dipanggil? Mau apa? Kirain seperti di tempat lain. Kalau misalnya ditinggal pergi, yang jualnya manggil. Terus bilang, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kalau udah pergi mau dipanggil, sana cari barang second tempat lain. Kita sebetulnya bisa aja kerja di pabrik, di bengkel, di toko. Tapi kita butuh waktu buat ngelamar. Terus nunggu panggilan. Mungkin kita bisa nunggu. Tapi perut kita enggak. Mungkin buat sementara kita bisa cari pinjaman dulu, bos. Saya sudah coba ke Ubed. Saya kemarin nyoba pinjam 1 juta. Tapi dikasihnya malah 20.000. Padahal dia sudah sukses. Sudah kaya. Sudah punya gerobak 3. Yang jualan juga anak buahnya. Mungkin di antara kalian ada yang bisa.
Bisa apa, Bos? Ya cari pinjaman, kan kita lagi ngomongin itu. Kenapa aku tiba-tiba kepikiran Arman ya? Arman mana? Temen aku, Temen yang mana? yang kemarin kesini. Oh. Perasaan aku nggak enak. Kenapa ya? Aku khawatir ada apa-apa sama dia. Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dirasain. Sebetulnya dia nggak apa-apa, hanya ingat kamu. Di waktu yang sama-sama ingat, sama-sama merasakan sesuatu. Seperti kontak batin. Aku mau telepon, dia nggak punya HP. Tunggu aja dia yang nelpon. Dia nggak punya HP. Kan bisa pinjam ke orang lain. Kalau enggak, kan dia bisa langsung ke sini. Saya mau ke tempat Putri, mau coba cari pinjaman.